David Nathan Seke dari kelas 6T5 dengan NIM 230241118. Saat ini saya akan menjelaskan tentang artikel dan beberapa diagram yang terkait dalam artikel tersebut. Adapun artikel yang pertama dengan judul Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Akademik Komunitas Negeri Pacitan menggunakan diagram UML dan EER. Nah, dalam artikel ini membahas tentang perlunya sistem informasi akademik baru atau SIA bagi Akademi Komunitas Negeri Pacitan karena sistem yang lama tidak sesuai dengan proses bisnis mereka. Dalam artikel ini, peneliti merancang sistem baru yaitu menggunakan pemodelan UML dan EER. Adapun beberapa diagram yang ada, yang pertama diagram alir penelitian menjelaskan langkah-langkah metodologis yang diambil peneliti, mulai dari pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Kemudian ada use case diagram yang memvisualisasikan interaksi aktor atau di dalamnya ada administrator, dosen, dan mahasiswa dengan fungsionalitas sistem. Diagram ini membantu memahami apa saja yang dilakukan oleh setiap aktor di dalam sistem. Kemudian ada activity diagram menjelaskan alur kerja atau proses bisnis secara mendetail seperti proses pengisian KRS atau input nilai oleh dosen. Selanjutnya ada state diagram. Ini digunakan untuk menunjukkan siklus hidup atau perubahan status dari sebuah objek. Yang misalnya status mahasiswa dari aktif menjadi lulus ataupun drop out. Kemudian ada Entity Relationship atau ER diagram, yaitu pengembangan dari ERD yang lebih kompleks untuk memodelkan basis data dengan menyertakan konsep seperti spesialisasi dan generalisasi. Ada artikel yang kedua dengan judul Implementasi Diagram UML atau Unified Modeling Language dalam perancangan aplikasi data pasien rawat inap pada Puskesmas Lubuk Buaya. Artikel ini berfokus pada transformasi pendataan manual menjadi sistem komputerisasi di Puskesmas Lubuk Buaya. Terdapat diagramnya juga, yaitu mereka menggunakan use case diagram. Di sini menjelaskan fungsi aplikasi dari perspektif aktor luar atau admin dan petugas. Di sini terlihat bagaimana aktor berinteraksi dengan menu login, data pasien hingga laporan. Kemudian ada kelas diagram yang memberikan gambaran teknis mengenai hubungan antar tabel dalam database seperti tabel pasien, transaksi, tenaga medis, dan juga ruangan. Dan yang artikel terakhir dengan judul Rekayasa Perangkat Lunak dengan Model Unified Process serta studi kasusnya yaitu Sistem Informasi Jurnal. Nah, artikel ini menekankan pada penggunaan kerangka kerja Unified Process atau UP dalam pengembangan sistem informasi jurnal. Nah, adapun beberapa diagram, yang pertama itu konteks diagram dalam UP menunjukkan struktur statis dari kolaborasi dalam proyek yang mencakup tahapan atau phases seperti inception dan elaboration, serta disiplin kerja seperti analisis, desain, dan implementasi. Kemudian ada activity diagram menggambarkan proses bisnis dinamis yang terjadi di dalam sistem informasi jurnal. Dan yang terakhir ada sequence diagram yang memperlihatkan skenario interaksi mendetail antara objek-objek sistem untuk fungsi spesifik dalam pengolahan jurnal.